92. Apa yang kalian lakukan? Hati-hati aku panggil polisi. Karena tiba-tiba ditarik, Naura juga panik dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Po! Pemuda itu segera menyingkirkan ponselnya. Wanita bodoh, kamu ini cari mati. Saat nada bicaranya baru saja merendah, tamparan keras menghantam wajah Naura. Pukulan itu membuat mata Naura berkaca-kaca, lalu langsung menangis. Benar-benar kelewatan, beraninya kamu menindas seorang gadis di siang bolong. Jangan memicu banyak masalah lagi, mereka adalah pengganggu di sekitar sini, kita tidak sanggup berurusan dengan mereka. Orang-orang di sekitar ketakutan, banyak penjaga keamanan yang muncul dari apartemen Madeleine, tetapi saat melihat semua yang terjadi di belakang ini, langsung tidak ada yang berani bergerak. Manajer penjualan itu mengerutkan kening. Naura ini benar-benar tidak berguna, menjual rumah saja dapat menyinggung tamu, abaikan saja dia. Naura melihat bahwa tidak ada yang membantunya sama sekali, segera dia bahkan merasa lebih takut. Wanita bodoh, kamu juga bukannya terlebih dahulu mencari tahu mengenai reputasiku. Pemuda itu mencibir dan menampar Naura lagi. Aku peringatkan, aku tidak peduli kamu menyetujui hal ini atau tidak, tetapi kamu harus menemani tuan mudaku malam ini. Po! Tapi sebelum tamparan ini sampai ke wajah Naura, sebuah tangan tiba-tiba menahannya. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan jika dia menolak. Tidak tahu sejak kapan, seorang pria muncul di samping Naura. Naura menoleh ke belakang dan berkata dengan penuh semangat, Pak Jensen. Setelah selesai berujar, dia pun akhirnya menangis. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya dan tidak ada yang berani membantunya. Tanpa diduga, Jensen tiba-tiba datang pada saat kritis. Bajingan, apakah kamu pantas mencampuri masalah tuan muda? Kamu ini cari mati. Pemuda itu sangat marah dan ingin menarik tangannya hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menariknya sama sekali. Jensen tampak kurus dan lemah, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia hanya berteriak kepada semua gangster di belakangnya, habisi dia. Kamu benar-benar ingin mati, beraninya kamu menyentuh bosku. Sekilas, semua orang dapat melihat mereka adalah gangster sesungguhnya. Saat mereka melihat bos dalam masalah, mereka sangat ingin menunjukkan diri mereka sendiri untuk membuktikan keberanian mereka, juga untuk menyombongkan diri kepada orang lain di masa depan. Sangat disayangkan mereka adalah gangster yang hanya mengandalkan jumlah orang dan kejahatan, kemampuan bertarung mereka benar-benar tidak bisa dilihat. Pak Jensen, hati-hati! Naura berteriak tapi dia hanya melihat wajah Jensen yang tenang, dia hanya menendangnya santai tapi gangster itu terbang melayang hingga lebih dari 10 meter jauhnya, Jensen bahkan hanya menggunakan satu kakinya. Bang bang bang! Semua gangster terbang ke segala arah. Setelah terhempas ke tanah, mereka menahan perut mereka dan berteriak kesakitan. Saat melihat ke arah Jensen lagi, dia masih memegang pergelangan tangan pemuda itu, langkah kakinya belum bergerak sedikit pun. Orang yang lewat juga terkejut akan hal ini. Apakah dia seorang guru olahraga? Guru olahraga juga hanya bisa berlari lebih cepat dan memiliki tangan yang lebih kuat. Bagaimana mereka bisa memiliki keterampilan seperti ini? Menyenangkan, aku sudah lama merasa tidak senang melihat si rambut kuning itu. Orang yang lewat dikejutkan oleh keahlian Jensen. Pak Jensen. Naura juga memandang Jensen dengan kaget. Dalam kesannya, Jensen hanyalah seorang dosen pengobatan tradisional Huasia. Kamu ini cari mati, laporkan namamu dan asalmu, ku bilang, urusan hari ini belum berakhir, lebih baik kamu segera biarkan aku pergi, kalau tidak, aku akan panggil bosku untuk maju, kamu pasti akan dilempar ke laut sebagai umpan hiu. Pemuda berambut abu muda sebenarnya panik, dia pun bersikeras berteriak. Kalau begitu, panggil bosmu. Jensen hanya menggunakan sebagian kecil dari tenaganya, dengan sedikit bantuan tenaga dalam, pergelangan tangan pemuda itu tampak patah, dia pun menangis kesakitan hingga mengeluarkan ingus dan air matanya. Namun, para gangster yang jatuh ke tanah di sekitarnya sudah menelepon orang kemari. Tak lama kemudian, belasan mobil mewah datang dan orang yang lewat ketakutan hingga menjauh. Wah, semua BMW dan Mercedes-Benz, bos besar ini pasti punya banyak koneksi. Guru itu mungkin akan menghadapi masalah besar. Semua orang tidak bisa menahan diri dan mengkhawatirkan Jensen. Pak Jensen, kenapa kita tidak memanggil polisi saja? Naura juga takut akan lebih banyak masalah, dia pun mencoba menahan Jensen. Sekarang kamu sudah tahu takut, ternyata ada gunanya, bosku ada di sini.
kalian pasti akan mati mengenaskan. Melihat bala bantuan datang, pemuda dengan rambut berwarna abu menjadi lebih sombong. Kita belum tahu pasti siapa yang akan mati mengenaskan. Jensen terlihat tidak masalah, daerah Western Union ini untuk sementara menjadi milik Lukas. Dia tentu tidak takut. Pintu belasan mobil mewah terbuka dan mereka berjalan menuju pria berjas hitam. Mereka juga datang bersama seorang pemuda berjas putih dengan aura yang luar biasa. Sialan, siapa yang begitu berani? Orangku juga berani bergerak. Pemuda berjas putih itu sedang merokok penuh gaya, dia bahkan terus memaki dengan bahasa daerah. Namun, tepat ketika semua orang mengira Jensen akan segera mengalami bencana, pemuda berjas itu tiba-tiba tercengang. Jensen. Xavier. Bos Xavier, ternyata itu kamu. Jensen juga cukup tercengang, tak terduga ternyata adalah Xavier. Jika tidak salah mengingat, pria ini juga membantu Jay Smith melakukan hal ilegal, bahkan melakukan pembongkaran di kota Seleton. Kenapa dia sekarang di Western Union? Berdasarkan penampilannya, dia bahkan cukup berkuasa di sini. Bos Xavier? Bagaimana aku mungkin berani mengaku sebagai Bos Xavier di depan Dr. Jensen? Xavier tersenyum. Pada awalnya, dia bekerja untuk keluarga Smith dan mengembangkan kekuatannya sendiri melalui reputasi keluarga Smith. Oleh karena itu, setelah jatuhnya keluarga Smith, dia mengikuti bos besar lainnya dan keadaannya bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja, tidak peduli seberapa hebat relasinya, di hadapan Jensen, dia tetap akan merendahkan diri. Dia tidak membandingkannya dengan orang lain, dia tahu bahwa Jensen tidak sederhana, bahkan dia menduga bahwa permasalahan keluarga Smith sebagian besar terkait dengan Jensen, bagaimana dia mungkin memprovokasi sosok misterius seperti ini. Bos Xavier, ini. Pria berambut abu muda tiba-tiba tercengang. Dasar sialan, siapa yang membiarkanmu memprovokasi Dr. Jensen, dasar konyol. Xavier sangat marah. Apakah dia tidak punya mata? Biasanya dia memprovokasi Dr. Jensen. Bos, aku tahu akan kesalahanku. Pria berambut abu muda langsung tidak cerdas, tidak berani melihat Jensen. Dr. Jensen, kamu lihat? Masalah ini adalah kesalahpahaman, pria mengesalkan ini tidak mengerti keadaan, penyelesaiannya terserah padamu, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Xavier menatap Jensen sambil tersenyum. Muridku ditampar, kalau begitu, kalian harus menampar diri sendiri 3 kali, lalu melompat ke laut, itu saja. Jensen berkata pelan. Menampar diri sendiri 3 kali? Melompat ke laut? Pria berambut abu itu tercengang, jika dia bertindak seperti ini, apa dia masih bisa hidup di daerah ini? Dasar, Kak Jensen menyuruhmu melakukannya, maka kamu harus melakukannya, dasar sampah, kamu ini ingin mencelakaiku ya? Xavier langsung menendang pemuda itu. Aku bilang kalian, jadi termasuk kamu juga. Jensen tiba-tiba berkata. Alhasil, wajah Xavier menjadi masam. Apakah setiap orang harus menampar diri sendiri 3 kali lalu melompat ke laut? Tampar. Tanpa banyak pertimbangan, Xavier meneriaki anak buahnya, lalu menampar dirinya sendiri 3 kali, melepehkan rokok di mulutnya dan berlari menuju laut yang jauh. Lakukan seperti yang dikatakan kakak. Sebelumnya, pria berjas hitam yang mengesankan itu juga meninju wajahnya sendiri dan berlari ke laut dengan rapi. Bisa dibilang, orang-orang ini berpakaian sama, juga dengan rapi menampar wajah dan melompat ke laut, aksi ini cukup enak dipandang. Bang. Mereka melompat ke laut satu persatu, setelan rapi mereka pun terlihat hancur. Naura, kenapa kamu bekerja di sini? Selain itu, mengapa perusahaan kamu tidak bertindak mengenai hal-hal serupa sebelumnya? Jensen mengabaikan Xavier dan malah memandang Naura.